Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu bersyukur, bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmatnya lah, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan kepada Baginda Rasulullah Agung Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk yang paling mulia. Dalam bentuk zahir kita diberikan kesempurnaan, dilengkapi dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Kita diberikan akal yang baik, diberikan bentuk tubuh yang sempurna, dan yang sangat penting adalah kita diberikan hati atau kolbi untuk menseimbangkan kehidupan manusia. Oleh karenanya lah kita sebagai manusia ditakdir oleh Allah menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan. Kemudian pertanyaannya, untuk apa kita ditakdir atau dikodratkan oleh Allah menjadi manusia? Tidak lain adalah Allah menciptakan kita agar kita punya tujuan hidup yang mulia, adalah ibadah. Dan di Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya kurang lebih, dan Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk ibadah kepadanya. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian pengertian ibadah itu apa sih? Yang kita tahu skala besar adalah ibadah cuma diterjemahkan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ternyata ritual, konsep luasnya ibadah adalah sangat luas kita pahami. Maka untuk itu kita harus tahu, ibadah adalah seluruh kegiatan manusia yang positif, ada manfaat guna atas diri kita sendiri untuk orang lain. Ini adalah ibadah. Maka ada beberapa pilihan. Ada ibadah yang makdoh, yang pertama. Yang kedua adalah ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh ialah ibadah yang sifatnya ritual individual. Ritual ilallah. Ibadah yang tidak dapat diwakilkan untuk pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat 5 waktu. Itu disebut ibadah ritual ilallah. Dan ritual ilallah ini menjadi konsep atau ukuran manusia menjadi baik dengan ritual ilallah ini. Maka sebagai umat muslim, mari kita jaga ritual ilallah dulu, karena akan menjadi ukuran kebaikan manusia secara ibadah ilallah dan nanti adalah ilan nas. Kita jaga kewajiban kita sebagai hamba supaya kita sesuai dengan penciptaan Allah, menjadi makhluk yang khusyuk ibadah, yaitu atiullahnya kita dahulukan dulu. Hadirin rahimakumullah, ketika ibadah ritual ilallah kita lakukan dengan baik dan benar, kita dasarkan dengan ikhlasnya, maka akan menjadikan ibadah itu sebagai penolong kita sendiri, membimbing hati, akhlak kita menjadi baik. Kemudian yang kedua adalah ibadah ilan nas. Setelah kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah,
sebagai referensi, sebagai bentuk sosial, kita salurkan hasil ibadah ritual ilallah kita menjadi ilan nas. Kita baik kepada kita sendiri, keluarga kita, bahkan secara luas adalah masyarakat kita. Ini sebagai pencerminan seorang muslim yang baik. Mohon maaf para hadirin, terkadang sholat kita baik sebagai ritual ilallah. Kita loman dan dermawan. Tapi kita belum bisa menjaga akhlak. Kita belum bisa melihat sebagaimana manfaat ibadah sholat kita atas orang lain. Inilah saudaraku yang perlu kita cerna, kita pelajari dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai di manakah kemanfaatan ibadah kita? Karena semua yang kita lakukan akan menjadi baik dengan dasar kita ikhlas ibadah kepada Allah. Kita jaga kewajiban kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berupaya dari waktu ke waktu memperbaiki hubungan kita ilan nas. Maka menjadi ibadah yang baik itu perlu terus kita pacu. Kita belajar tidak egois. Kita sering mahabbah diri. Sampai di manakah tingkah laku kita yang kita lakukan? Sudahkah kita menjadi insan yang ibadah benar sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan demikian saudaraku, mari kita selalu introspeksi ibadah kita agar hidup kita banyak arti atas orang lain. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.